Berita pertama, enggan diremehkan. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di Piala Asia tahun 2023. Ini waktunya timnas Indonesia bangkit di level dunia. Mari kita selalu dukung timnas Garuda. Berita kedua, media Vietnam dibikin ketar-ketir usai Justin Hubner selangkah lagi bela timnas Indonesia. Mari simak lagi ulasan berikut ini. Berita ketiga, alhamdulillah kabar baik lagi untuk timnas Indonesia. Sandy Walsh pulih cepat dan sudah bermain 84 menit untuk Cafe Mechelen. Mari kita optimis bahwa timnas Indonesia akan jauh lebih baik daripada masa lalu. Coba beri dukungan semangat kalian di kolom komentar ya. Berita keempat, usai naturalisasi Justin Hubner, JIZ, dan Nathan Tuan, PSSI dekati pemain keturunan berposisi striker dan gelandang. Bukan kaleng-kaleng lagi nih. Timnas Indonesia semakin kuat. Mari simak ulasan berikut ini. Berita pertama, enggan diremehkan. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di Piala Asia tahun 2023. Ini waktunya timnas Indonesia bangkit di level dunia. Mari kita selalu dukung timnas Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap skuad Garuda bisa menjadi tim kuda hitam di grup D, yaitu bergabung bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat lawan-lawan yang bakal dihadapi, turnamen ini tentu saja tak akan menjadi perjalanan yang mudah untuk tim merah putih. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong tak terlalu ambil pusing. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa menjadi tim kuda hitam. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa kualitas pemain timnas Indonesia saat ini sudah berbeda dari masa lalu. Oleh karena itu, dengan tegas dia mengatakan bahwa saat ini kekuatan timnas Indonesia lebih berbahaya. Dengan pernyataan tersebut, bisa dipastikan timnas Indonesia bakal tampil garang di Piala Asia tahun 2023. Berita kedua, media Vietnam dibikin ketar-ketir usai Justin Hubner selangkah lagi bela timnas Indonesia. Mari simak lagi ulasan berikut ini. Justin Hubner telah melanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia yang kini dalam tahap akhir. Proses naturalisasi bertengah 20 tahun itu tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan pengambilan sumpah. Rupanya, kabar Justin Hubner yang selangkah lagi bela timnas Indonesia sampai ke publik Vietnam. Lebih lanjut, media Vietnam seakan ketar-ketir usai Justin Hubner yang selangkah lagi bela timnas Indonesia. Buktinya, mereka sampai menyarankan pelatih timnas Vietnam dan anak asuhnya untuk mewaspadai sang kapten Wolves U21 itu saat melawan timnas Indonesia. Lantas bagaimana pendapat kalian? Coba beri tanggapan kalian tentang Justin Hubner ya. Berita ketiga, alhamdulillah kabar baik lagi untuk timnas Indonesia. Sandy Walsh pulih cepat dan sudah bermain 84 menit untuk Cafe Mechelen. Mari kita optimis bahwa timnas Indonesia akan jauh lebih baik daripada masa lalu. Coba beri dukungan semangat kalian di kolom komentar ya. Sandy Walsh bermain selama 84 menit dalam lanjutan Liga Belgia. Meski sebelumnya dikabarkan cedera parah, ternyata Sandy bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Kabar ini tentu jadi angin segar buat timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Tim sudah mempercaya Sandy sebagai starter. Itu artinya ia sudah siap bermain membela timnas Garuda. Berita keempat, usai naturalisasi Justin Hubner, JIZ, dan Nathan Tuan, PSSI dekati pemain keturunan berposisi striker dan gelandang. Bukan kaleng-kaleng lagi nih.
timnas Indonesia semakin kuat. Mari simak ulasan berikut ini. PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, Erick Thohir tidak mau membeberkan nama dari kedua pemain keturunan itu. Kendati demikian, Menteri BUMN itu memastikan bahwa dua pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker. Berikut inilah pernyataan Erick Thohir. Ada dua nama lagi yang kami bicarakan, satu penyerang dan satu lagi pemain tengah. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, ucap Erick Thohir kepada awak media. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang banyaknya pemain naturalisasi? Coba beri komentar kalian di bawah ini ya. Berita kelima, sebab kehadiran pemain keturunan. Pemain lokal dongkrak motivasi di timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan bersaing secara sehat. Simak terus ulasan ini agar tidak salah paham. Penyerang Bayangkara FC, Dendi Sulistiawan, menilai kehadiran pemain keturunan di timnas Indonesia berdampak positif. Berikut pernyataan Dendi Sulistiawan. Sebenarnya saya pribadi menilai kehadiran pemain keturunan bagus buat timnas, kata Dendi Sulistiawan. Bagi Dendi Sulistiawan, dirinya memandang persaingan di timnas Indonesia dengan sehat. Di sektor depan, ada 4 pemain lainnya yang dipanggil. Keempatnya adalah Hauke Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Rafael Struijke. Jadi bersaing secara sehat. Kami selalu siap. Siapa yang nantinya dipilih pelatih sebagai pemain utama, kata Dendi Sulistiawan. Berita ke-6, Ezra Walian yakin Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia U17. Mari kita bahas bersama di sini. Perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia menjadi perhatian Ezra Walian. Pemain Persib bernomor punggung 9 tersebut mendoakan tim nasional U17 Indonesia bisa tampil baik dan meraih hasil maksimal. Ezra mengatakan, Piala Dunia U17 merupakan momentum untuk Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia tentang kualitas sepak bolanya. Selain itu, Piala Dunia U17 juga akan menjadi kebanggaan bagi pemain yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Pemain berdarah Manado, Sulawesi Utara ini mengatakan Indonesia harus tampil percaya diri. Berita ke-7, kalian pasti bertanya-tanya kenapa Shin Tae-yong tidak menangani U17? Inilah penyebabnya guys. Simak terus ulasan ini sampai akhir. Penyebab Shin Tae-yong tidak tangani timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 akhirnya terungkap. Sang pelatih memang tidak dikontrak untuk melatih tim termuda di kelompok umur tersebut. Seperti diketahui, Shin direkrut menjadi pelatih timnas Indonesia pada 31 Desember tahun 2019. Dalam kontraknya, Shin ternyata menangani 3 kelompok umur sekaligus, yakni timnas senior, U23, dan U20. Kini, pria berusia 53 tahun tersebut tengah merintis jalan bagi skuad Garuda menuju Piala Dunia tahun 2026 kualifikasi zona Asia. Sayangnya, kontrak Shin tidak termasuk menangani timnas Indonesia U17. Lantas itulah alasan mengapa Shin Tae-yong tidak menangani timnas U17. Dan semoga saja, walaupun tidak ditangani oleh Shin Tae-yong, timnas U17 bisa bermain apik dan membanggakan bangsa Indonesia.